Mbak, jadi Mbak tuh kalau keluar rumah tuh jam berapa berarti? Saya jam 5 subuh, jam 4 subuh udah buka pintu gerbang bareng tukang sayur. Jam Saya 5 subuh sudah jalan. sudah jalan. Nganterin siapa kalau jam 5 subuh gitu? Tukang sayur mau ke pasar. Sekarang umur berapa? 49 tahun. 49 tahun masih Iya. di jalan. Saya masih di jalan. Mbak nih kan saya ngeliat cantik banget ya. Pupuknya cantik, make upnya bagus. Memang dulu profesinya apa sih Mbak sebelum jadi lady ojol? Saya sebelum ojol dulu jadi BA kosmetik. Pengennya satu fleksibel, dua juga kami tidak mau dijadikan pekerja karena tarikan kami itu lebih besar dari UMR. Iya, iya. Saya udah tahu gimana rasanya jadi seorang pekerja. Makanya sekarang saya mau yang benar-benar fleksibel buat saya. Karena gini Mbak, saya punya anak sakit otak. Suatu saat kejangnya itu orang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Punya kelainan penyakit. Anak sakit apa? Saya ngomongin anak pasti nangis. Anak saya itu anterin tantenya bawa bayi. Iya. Tahu-tahu nabrak trotoar, dianya nggak sadar apa-apa, terus digebukin orang di jalanan, dia bilang, oh ini anak mabok, nih anak mabok. Oh, kasih. Mereka kan nggak tahu. Iya, tapi Gitu. pernah nggak ngalamin hal-hal yang nggak enak kayak Ya. amit pelecehan gitu dari pengemudi laki-laki gitu? Sering kalau saya. Atau penumpang laki? Sering. Kalau saya sering, karena posisi, maaf ya, Pak Prabowo Subianto, saya penggemar Bapak nih. Pak, tolong. Halo, kita jumpa lagi nih bersama dengan saya Prita Laura di Penjaga Harapan. Mari kita jaga harapan di tengah kebisingan. Dan tamu saya yang satu ini saya ajak ngopi di Dunia Kopi Pasar Santa ya. Khusus untuk kemudian kita bisa menikmati kopi sambil nanti Mbak Hasanah atau Mbak Ana ini bisa langsung melanjutkan pekerjaannya. Siapakah dia? Lihat. Iya. Mbak Hasanah atau Mbak Ana. Ya. Keren banget itu jaketnya. Ini jaket apa bikin sendiri? Enggak, ini saya waktu kemarin ada iklan Grab modal, jadi saya menjelaskan untuk ke driver gimana cara ada pinjaman, sekalian edukasi. Kalau memang mau pengajuan lagi harus bayar. Jadi ini jaket cuma satu. Keren Spesial. amat dibikin khusus untuk Mbak Ana ya. Iya. Ya, Mbak Ana ini lady ojol paling cantik yang pernah saya lihat nih. Mbak Ana mau ngopi apa? Mas Jem. Bisa. Halo Mas, pesan kopi dong Mas. Mbak Ana Ya, pengen apa? saya yang latte aja. Saya minta double shot cappuccino. Thank you Mas Jem. Nah, Mbak Ana ini kemarin sempat datang ke DPR untuk menyuarakan suara-suara dari para pengemudi ojol terhadap rancangan Perpres untuk perlindungan pengemudi ojek online. Ya, betul. Nah, ini rancangan peraturan presiden ini lagi sedang berproses untuk melindungi pengemudi ojek online. Namun bagaimana sih sebenarnya masukan-masukannya, nanti kita pengen denger ya. Namun selain memberikan masukan, ternyata kemudian Mbak Ana ini juga punya banyak cerita yang menarik juga, cerita-cerita perjuangan yang menimbulkan harapan kita di tengah kebisingan. Mbak Ana, Mbak ini kan saya ngeliat cantik banget ya, pupuknya cantik, make upnya bagus. Memang dulu profesinya apa sih Mbak sebelum jadi lady ojol? Saya sebelum ojol dulu jadi BA kosmetik. Jadi apa? BA kosmetik. Apa tuh? BA kosmetik itu beauty konsultan. Jadi kayak MUA gitu, make up Kayak artis. MUA, ya, betul. Oh, pantesan cantik banget, Yes. make upnya bagus. Jadi make up artis di Saya pernah pergantian dari perusahaan kayak saya kan di Ristra waktu itu, di Ristra Kosmetik. Jadi misalkan ada suatu stasiun TV yang memang tim artnya, tim make upnya, MUA-nya lagi nggak masuk, jadi kita gantiin. Terus atau ada acara yang bekerja sama dengan Ristra,
saya turun ke situ kayak di Trans TV pernah, di Antv pernah. Wih, keren amat. Jadi make upin artis-artis juga udah pernah dong. Sebagian Ih. sudah. Nah, terus apa yang membuat akhirnya beralih jadi Lady Ojol? Awalnya Dan tahun berapa itu? itu tahun saya masuk di 2016 awal. Waktu daftar-daftarnya sedang rame-ramenya tuh saya ikut di situ dengan masih kerja juga. Cuma di 2019 tuh saya fokus di ojol karena ada sebabnya, Mbak. Kenapa? Saya itu di 2017, 18 lah, saya kecelakaan. Itu yang masuk rumah sakit koma. Yang nolongin ojol di daerah Juanda Depok. Itu saya satu pun nggak kenal siapa dia. Perusahaan memang membayarkan lewat BPJS, TK ya. Cuman kan kita yang namanya lagi kondisi shock sampai koma gitu kan otomatis kita butuh dalam artian masukan, arahan, dalam artian support, doa. Ya rekan-rekan ojol yang saya tidak kenal yang ada di sisi saya waktu itu. Jadi Padahal Mbak belum menjadi pengemudi ojol. udah. Oh, sudah. Saya Begitu. sudah jadi saya belum. 2016 saya ojol, di 2015 akhir itu saya kan kecelakaan. Iya. Yang pertama, nah yang kedua saya kecelakaan, saya mengajukan fokus jadinya. Yang pertama hanya berteman. Oke. Hanya berteman aja, punya komunitas. Saya Nah, ini kita nih, Mbak. tergabung di WRC Jakarta Selatan. Yang tergabung di WRC bergerak Nih, Mbak. juga. Makasih. Wah, dikasih lope-lope loh sama Mas J. Terima kasih Mas J. Saya Minum ya, Mbak? ya di 2015 itu saya juga pernah kecelakaan, cuman nggak parah. Cuma saya lihat di situ sosialnya. Akhirnya 2016 saya masuk, tapi masih kerja gitu. Dan saya pas saya kecelakaan yang kedua, saya anpal itu taruna-taruna saya yang kalau di ojol kan taruna itu jadi jatuhnya komunitas. Iya. Di saya di support di ini sampai saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan fokus. Fokus menjadi Lady Ojol. Iya. Kemudian ya, karena solidaritas Betul. dari para pengemudi ojol, ojol. walaupun beda perusahaan ya, Beda. tetap Walaupun beda, solidaritasnya luar biasa. Betul. Waktu Mbak kemudian kan dari makeup artis tuh beda banget dunianya, Mbak. Makeup artis kan bersih-bersih, cantik-cantik gitu ya. Terus kemudian berhadapan dengan jalanan ojol dengan knalpot sebagai bedaknya. Itu bagaimana? Waktu tahun 2017 kalau kakak mungkin udah pernah lihat-lihat Facebook atau IG, Iya. itu saya dengan baju beauty consultant makeup over MMU. Saya pakai high heels 10 cm. Di lampu merah saya buka tutup jalan ambulan. Wah, Itu saya memang tujuan hidup saya pengen membantu, Mbak. Saya pengen membantu sesama. Hidup saya nggak mau sia-siain karena kondisi saya kan punya histori yang anak saya memang punya kelainan penyakit. anak sakit apa? Saya ngomongin anak pasti nangis. Anak saya itu dari umur 15 tahun otak kanannya mengecil sebelah. Tapi dari dulu saya nggak pernah bawa kemana-mana karena saya kondisi kan keuangannya. Saya nggak pernah ajak kemana-mana. Saya cuman ke orang pinter saya pikir penyakit apa. Nah ternyata Allah kasih jalan pas saya sudah kenal ojol, sudah banyak temen. Waktu pas kolep, Bentar Mbak, aku ambilin ini tisu. pas kolep yang pertama, anak saya masuk ICU, itu semua ojol Jabodetabek turun. Oh iya, mereka Anak saya sempat 40 hari di ICU. Dengan artian saya mau operasi, tapi kondisi kalau saya operasi, saya takutnya
gagal ya kita nggak tahu ya lewat atau gimana, saya nggak mau. Saya pengen anak saya minum obat aja selama saya masih bisa cari gitu. Jadi ya makanya saya seneng sama ojol tuh seperti itu. Jadi kekeluargaan dia. Jadi kalau saya nggak sempat atau saya lagi sakit, bisa dia yang bawa anak saya. Semua dari semua komunitas ngebantu pengobatan juga dari awal-awal sampai sekarang. Obat anak saya itu kan nggak semua di cover sama BPJS ya. BPJS itu kan ada beberapa obat yang memang ada yang harus ditebusnya gitu. Karena kan semua obat pastinya mereka nggak cover semua gitu. Makanya ya saya berusaha, makanya itu saya dari diri saya yang paling dalam, saya tidak mau dijadikan pekerja karena saya sudah ngalamin jadi pekerja. Jadi makanya tuntutannya Mbak Iya, untuk saya tidak masukan mau sebagai masukan untuk pembentukan Perpres, rancangan Perpres Iya, betul. perlindungan ojek online agar tidak masuk sebagai pekerja, karena sebagian dari teman-temannya Mbak kan pengennya jadi karyawan, jadi pekerja ya. Sebagian mereka kan, karena kan mereka sebagian ada yang bukan ojol yang mengajukan, memang mereka pekerja. Kalau kami kan ojol sejati, memang ojol yang narik. Iya. Setiap hari kami narik. Kalau memang mereka pengen dijadikan pekerja, kenapa nggak di karyawan aja? Saya udah ngerasain kerja 22 tahun di kosmetik. Iya. Saya udah tahu gimana rasanya jadi seorang pekerja. Makanya sekarang saya mau yang benar-benar fleksibel buat saya. Karena gini Mbak, saya punya anak sakit otak. Suatu saat kejangnya itu orang nggak tahu, nggak ada yang tahu dia kalau kejang. Dampaknya apa sih Mbak dengan otak kanan mengecil itu Mbak? Awalnya itu kan dulu dia pernah jatuh di kelas 4 SD dari punan. Namanya anak kecil, nakal, dia naik-naik rambutan itu 3 meter. Awalnya SD dulu, kelas 4 SD. Begitu dampaknya itu saya juga nggak tahu. Awal-awal di SMA kelas 1 dia lagi bikin praktek karena kan dia teknik jaringan komputer. Iya. Dia lagi di laboratorium, tiba-tiba dia kejang-kejang, saya pikir kesetrum. Terus sebagian orang step gitu ya? Iya kayak step, orang bilang, oh ini ayan gitu kan ya. Kalau kejang itu kan pasti mayoritas ke ayan. Iya. Terus saya kok kan kita nggak punya keluarga yang ayan, nggak punya, dan nggak punya histori gitu. Kok kenapa dok gini. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit untuk dites, masih penelusuran. Terus karena biayanya waktu itu kan saya belum pakai BPJS, masih normal. Akhirnya karena udah nggak kambuh-kambuh lagi tuh, saya nggak bawa lagi, saya nggak bawa. Tiba-tiba kelas 3 SMA tuh dia PKL. Dia PKL mulai dari itu kelas 2 sampai kelas 2 SMA. Nah dari situ udah sering. Akhirnya katanya bawa orang pinter nih, beginilah ya namanya orang kampung ya, kita kan awam ya. Oh ini kayaknya kayak kesambat begini. Akhirnya teman-teman rekan-rekan bilang coba, pas dia koma saya bawa ke rumah sakit. Ternyata keluar datu dari CT scan, MRI bahwa otak kanannya mengecil sebelah. Sekarang umur berapa anak? Namanya siapa? Aldi Andriansah. Aldi umur berapa sekarang? Sekarang umurnya 26 tahun. Bisa sekolah, bisa bekerja? Nggak bisa ngapa. Nggak bisa. Jadi terakhir sekolah kelas berapa? SMA sampai lulus. Iya. Lulus SMA kelar. Terus dia sempat jadi pemain sinetron di Persari. Waktu dia pemain sinetron dari kelas 2 SMP, anak jalanan. Ganteng banget Mbak. Ganteng banget sih, mamanya juga cantik. Ganteng banget nih Mbak kalau mau lihat. Ya ibarat kasar benar-benar ini banget gitu. Iya. Saya sayangin banget yang harusnya dia sudah bisa membantu saya cari uang. Iya. Dia harusnya sudah bisa ngasih saya rezeki nambahan. Cuman ya Allah berkata lain, ya saya harus nerima. Ini kalau lagi kambuh Mbak. Oh iya. Aduh ganteng sekali.
Iya Aldi ya. Iya, 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 iya. Kuning semua. Tinggi besar. Kalau dia lagi kambuh tuh dia pas semua badannya semuanya dia kayak kuning badannya. Jadi kayak nggak ada tidak darah. bisa bekerja ya. Nggak bisa bekerja. Jadi hanya di rumah saja di rumah. sekarang ya. Saya nggak boleh keluar, nggak boleh bawa motor. Kalau di rumah sih normal, bisa jalan. Cuman ketika dia jatuh atau dia kejang, Iya. kita kan nggak mau itu terjadi. Karena pernah Iya. saya kasih bawa motor, nganterin tantenya bawa bayi, Iya. tahu-tahu nabrak trotoar, dianya nggak sadar apa-apa, terus digebukin orang di jalanan, dia bilang, oh ini anak mabok, nih anak mabok. Oh, kasih. Mereka kan nggak tahu. Iya, nggak tahu bahwa tentang ini ya emang sakit. memang sakit. Iya, dia pernah nabrak angkot juga di Depok dulu, sempat gempar, masuk TV katanya seorang anak. Dia mau wisuda, Iya. dia mau wisuda di Hotel Bumi Wiyata berdua temennya, tiba-tiba dia pusing, nabrak angkot, kaca belakangnya hancur. Iya, iya. Terus dibilang katanya mabuk, benar bukan mabuk, emang dia kejang. Memang kejang. Memang karena dia punya masalah otak kejang. itu, Jadi ya. ya itu yang saya takutin. Iya. Makanya saya nggak kasih dia kemana-mana tanpa saya. Jadi dengan Mbak sebagai pengemudi ojol punya fleksibilitas waktu ya untuk Iya, sambil untuk ngurusin Aldi. Itulah makanya saya minta, inilah fleksibelnya. Saya minta fleksibel seperti apa? Iya. Karena di jam 12 siang itu dia harus dikasih makan. Dan anak-anak ini benar-benar anak limited kalau buat saya. Karena makannya dia, yang dia minta yang harus dikasih. Kalau enggak, dia kambuh. Dia nggak boleh banyak pikiran. Iya, iya. Apa yang dia minta harus ada. Iya, iya. Ya itulah perjuangan saya untuk dia. Anak berapa? Anak 2. Yang satu lagi? Yang satunya perempuan. Adiknya Aldi. Iya, ngejagain dia. Jadi kalau dia ada kejang atau kendala apa, dia baru lulus memang. Rencana minta kuliah, tapi saya bilang kalau mama ada rezeki, kuliah di rumah aja. Oh Karena iya. kalau iya. kuliah di rumah kan bisa ngawasin abangnya. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Kalau di luar saya punya orang tua tinggal 1. Iya. Jadi susah mau kemana-mana. Itulah yang saya minta kefleksibelannya, dalam artian saya setuju dengan kerja ojol ini dibikin fleksibel. Iya. Saya jam 12 harus ngasih makan. Nanti siang saya narik lagi. Sore saya harus kasih makan lagi. Nah, nanti saya narik lagi. Jadi seperti itu setiap Suami harinya. bagaimana suami? Suami ada, tapi kan dia fokus untuk bayar rumah, bayar motor kita yang kita tarik, kita ojek. Iya, iya, iya. Jadi suami juga sama-sama ojol ya? sama, dia dari 2015 suami. Iya, sebenarnya suami fokus kepada bayar itu ya rumah. Iya, Dengan rumah. motor sekarang udah punya sendiri Motor berarti ya? punya sendiri dua-duanya, cuman ya kalau lagi obatnya saya nggak ketutup nih, karena saya kan ya umur saya kan juga perempuan, nggak bisa. Sekarang umur berapa? 49 tahun. 49 tahun masih Iya. di jalan. Saya masih di jalan. Saya ke Luar biasa Bogor, banget. ke Bekasi, Mbak, semangat kemana aja. perjuangannya. Harus, Mbak. Salut Demi saya. anak. Heeh. Demi anak. Tapi yang menarik Mbak Ana ini kemarin juga baru menemui Pak, datang ke Kementerian Sekretariat Iya, Negara ya betul. untuk memberikan masukan-masukan. Itu memang inisiatif datang atau diundang Mbak? Kita inisiatif semua karena kita tidak setuju dengan kebijakan yang sebelah 10%. Kita setuju dengan kebijakan yang 15/5. Jadi Mbak minta memberikan masukan melalui Kementerian Sekretariat Negara juga kepada DPR agar rancangan peraturan Presiden mengenai perlindungan pengemudi online Iya. dibuat pengemudi online tetap fleksibel. Betul. Karena banyak orang-orang yang seperti Mbak Seperti begitu saya ya. banyak banget. Apalagi mereka, kalau saya punya kelulusan lah, dalam artian punya ijazah. Iya. Di belakang saya, lady-lady saya, Iya. banyak yang tidak punya ijazah sampai panjang. Kalau memang diatur, udah gitu umurnya udah pada tua juga. Iya. Kalau diatur dengan pekerja, mereka mau kemana, mereka mau diapain. Sedangkan pekerja itu pasti diatur 3 shift, nggak mungkin. Iya, Kalau belum kebagian ada batasan belum usia. usia, belum satu usia, kedua keterbatasannya dalam artian orderannya. Iya. Kalau memang pekerja, orderannya otomatis kan kalau kita siang sepi, masa kita nenek-nenek ngalong,
Iya, Kan nggak iya. mungkin dengan kondisi fisik Betul, betul. gitu. Iya, Jadi iya. makanya kami nih perempuan-perempuan yang kemarin ikut turun ke demo kemarin di Iya. tanggal 7/11 bersama URC Bergerak. Ya yang saya sampaikan, kami tidak mau menjadi pekerja. Kalau menjadi pekerja, saya otomatis diterima UMR dong. Iya. Sedangkan sekarang yang kami dapat, kalau kami fokus dari jam 5 subuh sampai malam, kita bisa 550. Satu hari Satu dapat harinya. 550. Iya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Nanti dikalikan 30 aja kita udah 15 jutaan. Iya, iya. Paling kecil banget 10 juta, 8 Iya. juta. Kalau Iya. kita pekerja cuma Iya. UMR. Iya, iya, iya. Cukup kemana obat anak saya 4.850 per bulan. Iya, iya. Yang tidak di cover ya. Iya. Nah saya mau bayar obat doang, yang lainnya nggak bisa. Kan seperti itu jatuhnya. Makanya kami pengennya satu fleksibel, dua juga kami tidak mau dijadikan pekerja karena tarikan kami itu lebih besar dari UMR. Iya, iya. Tarikan kami. Mbak, jadi Mbak tuh kalau keluar rumah tuh jam berapa berarti? Saya jam 5 subuh, jam 4 subuh udah buka pintu gerbang bareng tukang sayur. Jam 5 subuh sudah jalan. Sudah jalan. Nganterin siapa kalau jam 5 subuh gitu? Tukang sayur mau ke pasar, kan dari jam 2 dia udah pada keluar. Iya, iya, iya. Terus barang-barangnya sebagian kita yang bawain. Jadi udah ada langganan. Jadi Iya. Mbak selain nganter juga bawa barang-barang Iya, berat itu juga. bawain berat. Umur 49 tahun. Iya, saya mau. Keren banget. Keren banget. harus kuat demi Keren anak. banget demi anak ya. Terus kemudian jam 5 keluar nganterin Jam 5, tukang sayur. ya, saya jam Setelah 4 jam 5 itu udah nganter langganan tukang sayur. Jam 6 nyalain aplikasi. Langsung buat anak jemput sekolah, antar jemput anak sekolah sama pekerja sampai di jam 11 siang. Iya, iya. Jam 11 siang kan udah pada di kantor tuh. Iya. Nah, saya cari lagi tempat yang mana anak-anak kosan mau keluar kerja, Iya. yang masuk siang atau anak-anak kosan yang mau kuliah. Saya cari di sekitar Blok M kan banyak tuh. Saya muter di situ. Saya muter. Kalau kira-kira di situ udah sepi, saya pindah lagi. Saya nyalain paket. Iya. Kita main paket sama food sampai jam 2 siang. Jadi pengemudi juga, paket juga, food Iya, juga, betul. apapun ya gitu ya. Apapun saya lakuin. Pulang ke rumah jam berapa? Kalau paling malam? Paling malam itu saya jam 12, kadang Jam 12 malam. malam. Jam Istirahatnya 12. kapan dong kalau kayak gitu? Kalau nggak ada kecelakaan atau ada masalah di jalan ojol, karena saya kepala wilayah, paling tidur sejam 2 jam. Karena jam 12 masuk, kadang-kadang jam 2 ada kecelakaan sekitaran Lenteng Agung dekat rumah saya atau sekitaran itu, saya harus bantu driver itu untuk ke rumah sakit, ngurus asuransinya. Oh, tapi kan Mbak ini dong kalau kurang tidur nanti bahaya juga buat Mbak nanti di jalan ya Mbak Ana. Alhamdulillahnya Allah masih kasih saya sehat, makanya saya bilang, saya cuma minta satu, sehatin badan saya, Iya. biar tetap bisa ngurusin anak saya sampai anak saya sembuh total. Tapi di sela-sela tuh Mbak bisa Bisa, istirahat ya, kan? Iya, istirahat. iya, iya. Wow, ternyata luar biasa ya hari-harinya para pengemudi ojol ini luar biasa beratnya. Saya pernah baca data Mbak, katanya justru penyumbang pemasukan paling banyak untuk ojol itu justru dari lady-lady ojol, dari Betul. pengemudi-pengemudi perempuan itu betul ya? Betul. Kok malah perempuan Mbak? Bukannya perempuan kan biasanya harus ngurus rumah juga, ngurus anak juga gitu. Bukannya kebanyakan laki-laki yang lebih fokus untuk ojol gitu Mbak? Karena perempuan itu ada prioritas, Mbak. Ada akun prioritas perempuan. Jadi di dunia ini kalau saya lihat nih selama saya narik, Ya. penumpang kebanyakan perempuan. Nah, kami punya prioritas. Jadi di akun kami ada khusus prioritas perempuan. Makanya kadang-kadang di halte ada cowok banyak. Tapi ada saya satu nih. Pasti yang bolak-balik saya, karena saya punya prioritas perempuan. Itulah dia. Itulah, ya, jadi Mbak. kemudian ada memperhatikan gender Iya, gitu ya di dalam. betul. Karena posisinya di aplikasi itu pun, maaf ya, yang berhijab kan nggak mau sama laki-laki. Iya, iya. Mereka pasti dialihkan ke perempuan semua. Tapi pernah nggak ngalamin hal-hal yang nggak enak kayak Ya. amit pelecehan gitu dari pengemudi laki-laki gitu? Sering kalau saya. Atau penumpang laki? Kalau saya sering, karena posisi, maaf ya, postur badan saya, pantat saya kan besar.
Jadi tuh kadang-kadang mereka mancing-mancing maju ya kita berasa dong Mbak. Cuma Iya. semasa dia nggak megang dan nyolek cuma seperti itu saya abain aja lah. Karena saya memang niat duit doang sih untuk kejar uang untuk obat anak saya. Jadi Iya. selama dia tidak menyolek atau dia tidak melakukan hal-hal yang ya kan banyak di luaran katanya yang dikeluarin di Sampai kemudian iya. lebih lanjut yang nggak senonoh gitu, Makanya yang lebih parah. untuk saat ini sih karena saya lihat-lihat sih penumpang yang saya bawa memang genit gitu. Ya udah saya nggak banyak ngomong, saya diam aja. Tapi kalau penumpang itu dari awal sopan, dia ngobrol ini baru saya timpalin karena pemicu itu kan bisa dari kita juga sih. Iya. Tapi kan Mbak tuh cantik, menarik gitu loh. Maksudnya orang ngelihat Mbak aja udah, iya menarik gitu Mbak. Jadi Ya karena saya terkenal di ojol di Jakarta Selatan. Kalau anak taruna-taruna saya yang tergabung di saya, iya. pasti orang bilang, "Mak lu kan serem kayak kuntilanak," katanya. Karena saya jutek, saya galak, jutek diterkenalnya seperti itu. Karena kita mesti begitu juga ya. Betul. Sebagai bagian dari perlindungan diri ya Mbak. Betul, Benar-benar itu. ya, maksudnya ini kan Mbak ini bisa dibilang bekerja di dunianya laki-laki. Iya, betul. Ya, sebagai perempuan yang menarik begitu Iya betul Mbak. harus mental baja ya, ngadepin Bener, segala bener. macam pelecehan. Pernah nggak juga? Itu kan pelecehan secara fisik ya. Ada nggak yang pelecehan secara verbal gitu, ngomong apa kayak gitu yang bikin sakit hati gitu Mbak? Pernah saya nurunin customer. Sampai dia bilang, "Lo ngapain jadi tukang ojek Mbak?" kata dia gitu. "Mending jadi bini ketiga saya aja," kata dia gitu. Terus saya jawab, Saya aja dengerin sebel. "Iya." Terus saya bilang, "Maaf ya Pak," saya bilang, "saya lebih terhormat jadi tukang ojek daripada saya harus jadi bini ketiga orang. Karena saya tujuan hidup saya," kata dia gini, "emang ngapain ngojek sampai mati-matian? Ntar obat anak lu gue yang ngobatin," gitu. Saya selalu setiap saya pulang narik tuh saya selalu cerita sama suami saya apapun. Iya. Sampai di TikTok, terus di WA itu ada bahasa-bahasa yang sesama tukang ojek juga, Iya. yang mungkin nggak kenal dan nggak tahu siapa saya, ngerayu atau gimana. Ya karena saya bukan tipenya ya. Saya hidup cuma buat anak saya. Jadi ya sebisa mungkin saya ya ambil, gue kan jelek, gue gemuk gitu ya. Ngapain Mbak sih? cantik. Saya bilang gitu. Menarik banget. Enggak Pak, saya bilang. Saya fokus untuk anak Pak. Saya bilang lagi saya punya suami. Ya iya tinggalin aja, gue hidupin lu semuanya tapi bini ketiga. Itu terngiang di kuping saya itu, "Ih, mana kita jadi ilfil yang begitu Mbak." Iya. Bukannya Tapi kita luar biasa ya, selain iya. fisiknya tangguh, mentalnya tangguh. Alhamdulillah. Penyemangatnya satu harapan saja, Iya, pengen nyembuhin cuman anak, kerja nyembuhin buat anak. anak. Nyembuhin. Doanya terkabul ya Mbak Amin, ya. amin, amin. Didoain. Amin. Mbak, pernah juga nggak ngalamin kejahatan? Kan banyak juga nih Iya. Mbak yang kemudian ojol itu kemudian dikuntit orang, terus kemudian mau diambil motornya. Saya Apalagi udah- Mbak perempuan iya, malam-malam. Itu gimana? Saya pernah di daerah Ragunan. Ah, ah. Saya diikutin 3 motor, dia fiction 3 motornya, motor. 3 motor. Saya karena saya sudah di jalan sudah lama ya, Iya. pokoknya udah tahu mana orang mau berbuat jahat, mana enggak. Kayaknya feeling kalau saya karena beberapa kali feeling saya selalu pas. Saya lihat spion, wah nggak bener nih. Saya lihat lagi, wah nggak bener nih. Udah saya kebut dia ngikut terus. Ya mohon maaf saya dari SMP itu memang sudah anak-anak geng motor dulu di SMP. Jadi iya, saya bawa iya. motor sudah biasa. Iya. Saya udah lihat. Jadi Iya. begitu saya kabur, saya cari tempat rame, saya berhenti di warung kopi. Pas ada kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 6 orang, mungkin gendok-gendok pinggir jalan tuh kalau lagi pada ngopi malam begadang. Iya. Sampai saya pura-pura berhenti aja nongkrong bareng dia. Maaf ya bang, saya numpang bang, saya diikutin orang. Oh, pinter. Ya dia kalau perempuan-perempuan itu kan kalau yang lemah pasti kan dia takut. Iya, Dia iya. berhenti. Kalau saya nggak mau. Iya. Karena saya berjuang buat motor saya. Sekarang aja saya bayar motor bela-belain Iya. buat motor saya. Kalau dia mau ambil, saya mau nyari duit buat anak saya pakai apa? Itu doang udah harapan pikiran otak saya. Perjuangan seorang Ya. perempuan ya. Akhirnya saya nongkrong sampai jam 2, sampai nunggu dijemput sama teman-teman. Heeh.
Dia masih nungguin tuh di bawah. Di pas turunan Herman Susilo kan gelap. Iya. Dia masih pada nungguin tuh 3 motor. Akhirnya pas begitu dilihat ojol banyak yang jemput saya, Iya. baru tuh dia nggak ada, hilang. Itulah solidaritas. dari Iya para betul, pengemudi itulah ojol ya. makanya saya Iya. selalu dilindungi Iya. oleh keluarga besar ojol saya gitu lah. Artian siapapun yang nggak tahu kalau mau berbuat jahat sama kita ojol, pasti ojol yang lain turun semua. Termasuk yang horor-horor. Betul. Ngalamin juga. Ngalamin. Yang horor itu benar-benar kejadian yang nggak masuk akal sampai sekarang. Saya ojol. Tapi saya nggak masih berpikir sampai sekarang tuh, kok setan bisa ngorder. Tapi kalau dibilang kayak gitu tuh helm saya hilang. Iya. Helm saya nggak ada di Betul-betul bawah sama nggak dia. ada ya? Nggak ada. Makanya Astaga, dan itu saya itu ya semua kejadian itu tidak membuat seorang Mbak Ana kapok atau berhenti jadi lady ojol. Enggak. Seringkali kan banyak orang bilang perempuan nih masalahnya lemah, baperan gitu. Menurut Mbak bagaimana? nggak. Perempuan itu harus kuat. Jadi tidak gampang diinjak sama laki-laki. Kedua juga kita punya prinsip. Ketiga, kita harus berjuang buat anak walaupun kita ibarat kasarnya beda lah. Hati seorang bapak sama seorang ibu pasti beda. Ya. Saya cuma berpikir gini, ya Allah, jangan ambil nyawa saya kalau anak saya belum sembuh. Karena kalau ngelihat dia lagi sakratul maut kayak begitu, ketika dia kambuh, dia kejang, itu raga saya hilang semua. Perasaan saya tuh gak punya nyawa, sayanya seperti itu. Makanya saya sebisa mungkin kan target dokter 3,5 tahun. Ini masih ada 1,5 tahun lagi. Mudah-mudahan dia bisa sembuh. Sampai saya bilang, nggak usah bang, nggak usah nyari duit, biar mama aja. Abang yang penting sehat aja. Abang mau makan apa? Jadi saya tuh kalau punya duit banyak nih, misalkan, ya maksudnya namanya tukang ojek ya, kadang-kadang kan narik banyak urusannya buat ini, tiba-tiba ada uang tak terduga nih. Itu saya ajak dia ke restoran yang dia mau. Dia senang diajak ke restoran. Jadi saya bawa, makan apa bebas. Makan ya. apa aja terserah. Itu suatu kebanggaan buat saya. Kalau bisa ajak dia jalan. Inspirasi Mbak Ana luar biasa. Ya, karena kalau udah ngomongin anak udah beda banget sih Mbak. Iya. Karena lahirnya pun dia emang beda dari anak-anak lain. Iya. Dia itu lahir 5 kilo. Yang seharusnya 5 kilo itu ibunya dengan kondisi yang ya kalau menurut saya anak pertama dengan 5 kilo kan Iya. benar-benar perjuangan banget. Saya lahir normal. Mbak, kalau lady ojol yang lain kira-kira kalau presentase berapa jumlahnya dibandingin yang laki-laki? Lebih besar kayaknya. Bahkan lebih besar daripada Lebih besar yang ojol. laki-laki. Sekarang kan pembukaan terus dia untuk yang lady. Iya. Ada Dia- sampai lebih dari 50% gitu? Ada lady ojol. Oh ya, latar belakangnya mereka apa Mbak biasanya Mbak? Sama mereka dia nge-grab karena satu banyakan yang ditinggal suami, Jadi pada single parent single gitu ya? parent, terus suaminya meninggal. Dia rata-rata tuh seperti itu. Yang punya suami juga banyak, cuman yang punya suami paling sambilan. Yang Iya. fokus banget ya yang single parent, yang anaknya. Iya. Kalau saya kan memang kuat berjuang ya buat anak. Jadi saya tidak mau anak saya kekurangan obatnya, konsumsi obatnya. Kalau Iya, saya, kalau mereka kan untuk makan, untuk sekolah, untuk lain-lain. Karena saya alhamdulillah masa-masa nyekolahin anak sudah selesai. Iya. Karena posisinya memang waktu zamannya masih ya kalau ceritain ijazah yang ditahan anak saya sampai nggak bisa nebus karena nggak bayaran, anak saya nggak boleh ikut ujian, itu ojol yang ngebantu. Jadi komunitas ojol ini benar-benar seperti Iya, betul. keluarga besar ya? Buat saya pernah anak saya kerja gaji bulanan. Bulanan itu kan untuk makan, untuk bayar listrik, bayar macam-macam. Sampai pas mau ujian anak saya yang cewek tuh
Itu dia sampai bilang, "Mama, aku nggak bisa ujian kalau mama nggak bayar." Padahal saya hanya kurang 250.000. Iya, iya. Yang lainnya udah saya bayar. Iya, Cuma iya. 250.000 dia nggak dikasih kupon, Mbak. Makanya akhirnya tiba-tiba salah satu ojol anak Kemang, dia masih penasehat di komunitas saya. Iya. Dia bilang, "Kenapa anak saya mau ujian nggak bisa, nggak ada duit." Akhirnya dibayarnya sama dia 250.000. Padahal sebenarnya kan penghasilannya kan juga sama-sama aja. Maksudnya nggak, ya di tengah keterbatasan itu tapi saling sharing ya komunitas ojol ini ya. Betul. Sampai sekarang tuh saya pun kepala wilayah di Jakarta Selatan nih. Saya ketua URC, sudah besok di tanggal 6 Desember ini saya anniversary Iya. yang ke-10 tahun. Saya masih menjabat kepala sebagai wilayah. kepala wilayah Iya. ketua umum. Besok anniversary saya santunan anak yatim untuk anak-anak driver ojol yang orang tuanya nggak ada. Saya merayakan, saya bawa mereka. Mbak, kalau dipikir bebannya Mbak tuh kan sudah cukup berat ya. Maksudnya harus menanggung anak, merawat anak yang sakit dengan biaya pengobatan juga yang tinggi di usia yang sudah tidak muda lagi, dari pagi sampai malam. Kok ya masih sempet-sempetnya sih ngurusin keluarga driver ojol lain begitu yang yatim, anak-anaknya. Kok sebagai kepala wilayah di URC Jakarta Selatan kok ya masih kepengen, masih punya energi gitu untuk ngurusin itu? Apa sebabnya? Ya karena gini ya Mbak, ketika bapaknya meninggal, saya yang nolongin. Di jalan darahnya pun saya yang bersihin. Saya yang ngebawa, saya yang ngurusin sampai pemakamannya. Saya ini berniat dalam hati nurani batin saya, ojol banyak yang nggak mampu sampai tidak bisa dimakamin. Apalagi sekarang pemakaman di mana-mana ya maaf ya, ada yang banyak yang tanda kutip. Dalam artian banyak oknum-oknum lah di luaran. Sampai saya pernah kalau kejadian ada lady ojol di daerah Jagakarsa. Dia itu sakit mengurus, badannya mengurus, mengecil. Saya taunya sudah kayaknya paru-paru kayaknya mungkin. Saya ajarin, saya bawa ke rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Ternyata di RSUD Pasar Minggu dirawat seminggu dia meninggal. Dan komunitasnya dia tuh di daerah, dia punya komunitas tapi di daerah Alam Sutera. Ya. Cuma karena posisi itu masih di wilayah saya meninggalnya, itu sampai mandiin, pemakaman, kain putih itu dari kami Mbak. Ya, ya. Kita lebih, ya ibarat kasarnya sampai ambulan kami. Karena gini prinsip kita, ini di URC Jakarta Selatan, 1.000-2.000 yang kita kumpulin, itu di saya ada yang khusus buat mandiin jenazah. Iya. Jadi kita kumpulin 2.000 di kotak, buat kalau ada rezekinya kita beli kain kapan gulungan. Iya, iya, iya. Nanti buat yang nggak mampu. Astaga, sampai dipikirkan Iya, begitu ya. terus Jadi, kain-kain semua sampai pemakaman. Kalau misalnya maaf ya, orang dari daerah tidak tinggal di sini kan otomatis berdomisili kan tidak bisa dimakamin di Iya, Jakarta. iya. Itu kami juga yang ngebantu Mbak. Jadi solidaritasnya itu adalah sebuah keluarga yang menjaga di jalanan, walaupun saling nggak kenal. Enggak. Waktu kejadian dengan Mas Arfan almarhum kemarin, kenal dengan Mas Arfan? Kami semua nggak kenal. Kami cuma tahu pada saat kejadian, tapi solidaritas kami turun semua. Saya dari mulai bawa di Rumah Sakit Cipto, teman-teman saya sudah berada di sana semua, sampai ngurusin semua asuransinya. Dari URC Bergerak juga turun semua, dibawa ke rumah duka, sampai pemakamannya saya ikut semua. Jadi walaupun tidak kenal, tapi ketika menimpa salah satu kerabat keluarga besar dari ojol, walaupun berbeda perusahaan, ada sebuah kesatuan hati untuk diperjuangkan bersama dan dirawat bersama ya. Harus. Dan luar biasa orang-orang seperti Mbak Ana nih, perempuan yang sangat kuat, berjuang. Saya luar biasa untuk di anaknya, rumah, Mbak, tapi juga berjuang untuk orang lain. Betul. Iya. Di rumah itu saya ojol yang tidak punya keluarga. Setiap Lebaran Mbak, saya
harus masak seperti pesta. Jadi saya bungkus-bungkusin daging, telur. Dari donatur yang punya duit nih kadang-kadang suka nambahin, nih tambahin daging. Itu buat ojol yang tidak punya keluarga makannya di rumah. Iya, iya. Mbak, ini kan bulan Desember nih kita Iya. memperingati Hari Ibu. Siap. Boleh kasih pesan nggak, Mbak, kepada ibu-ibu yang sedang berjuang di luar sana? Boleh kasih pesan? Boleh. Pesan saya satu, Bu, kita punya anak harus nomor satu. Jangan pernah putus asa jadi perempuan. Saya yang di luaran ngurusin orang banyak, anak saya sakit, dengan kondisi keuangan saya juga ya namanya ojol pas-pasan. Tapi kalau niat baik kita untuk memperjuangkan anak dan memperjuangkan kebaikan, insya Allah Allah kasih jalan. Dari manapun itu rezeki pasti datang, ada aja. Jadi kita tetap harus kuat jadi perempuan, jangan mau dilemahkan. Apalagi maaf single parent yang di luaran yang tidak pernah tahu nasib anaknya mau seperti apa, harus perjuangin mau dari manapun. Perjuangan. Kalau untuk anak-anak muda di luar sana, ini banyak juga anak-anak muda yang butuh penyemangat perjuangan dari Mbak nih agar punya daya juang menghadapi situasi yang nggak sulit tentunya. Boleh pesan buat mereka? Buat anak yang masih muda, saya aja seorang emak-emak yang umur sudah mau 50 tahun, saya masih semangat untuk memperjuangkan, apalagi kalian. Bangsa ini masih butuh kalian. Kalau saya tinggal ngikut aja. Coba yuk kita semangat mencari uang nomor satu untuk membela kalian. Kalau kalian pinter, kalian banyak uang, insya Allah apapun pasti akan ngikutin kalian. Karena uang itu bisa membantu orang banyak juga. Dalam artian gini, kalian punya uang, kalian bisa bantu yatim-yatim kita yang terlantar. Kalau kalian punya uang, contoh janda-janda yang di luaran yang memang dia tidak punya keluarga di Jakarta, mungkin kalian bisa kasih pekerjaan buat dia. Mungkin kalian bisa santunin anak-anak beliau yang memang aslinya yatim beneran lah, dalam artian yang bapaknya memang meninggal. Iya. Kalau pesannya buat saya? Pesannya buat kakak tetap jadi orang baik. Kakak di mata saya, begitu ngeliat kakak saya langsung respect. Kakak harus kuat, bisa jadi kayak saya. Kakak harus perjuangkan kalau kakak punya anak. Kalau kakak udah married, harus perjuangkan keluarga kakak. Jangan sampai ya, terjadi sesuatu hal yang memang dalam artian kalau kakak nggak kuat, kakak akan drop. Saya apapun saya berjuang untuk itu, walaupun suami saya ganteng kak. Iya. Orang sampai bilang nanti diambil orang, saya nggak takut. Saya yang penting anak saya. Kalau saya suami gampang, ibarat kasar mau kemana silakan monggo. Tapi anak saya jangan dicolek sedikit pun. Aduh, terima kasih Mbak Ana. Mbak Ana, terakhir, boleh nggak pesan kepada Pak Presiden? Bagaimana sebaiknya menyusun perlindungan pengemudi ojol, terutama buat lady ojol, karena lady ojol banyak sekali dan banyak yang sedang berjuang single parent seperti Mbak Ana. Boleh pesan? Buat bapak saya, Pak Prabowo Subianto, saya penggemar bapak nih. Pak, tolong Perpunya dibikin seadil-adilnya untuk kami, karena kami tidak mau dijadikan pekerja. Dan regulasi yang saat ini bergulir di luar kan 10% dan 15+5. Tolong makalahnya ini kembali dikaji kembali untuk seadil-adilnya. Saya tahu Bapak sangat adil dengan kabinet-kabinet Bapak. Buat Bapak sehat selalu untuk jajarannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sama-sama. Ana. Terima kasih Sama-sama, sudah sama-sama. menjaga harapan kita di tengah kebisingan dari dunia ini, di tengah berbagai perjuangan. Nyala harapan dari kisah Mbak Ana membangkitkan dan menyalakan harapan kita akan
semangat untuk berjuang. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai